Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran matematika kelas 11 ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan kuadrat ya. Yang materi esensialnya minggu kemarin sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk selengkapnya mari kita membahas materi persamaan kuadrat. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materinya ya. Di sini ada persamaan kuadrat. Ya, Ibu sajikan definisinya. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi yaitu 2. Ya. Disajikan dalam bentuk umum. Untuk persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, Ibu ulangi. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah anggota bilangan real, dengan a tidak sama dengan 0. Nah, di sini Ibu sajikan lagi keterangannya. X adalah variabel atau peubah bilangan yang belum diketahui. A dan b adalah koefisien, yaitu faktor konstanta dari suatu bentuk aljabar, dan C adalah konstanta atau suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak mengandung variabel. Nah, itu definisi dan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita lanjut ke contoh dari persamaan kuadrat ya. Contoh pertama, di sini ada 4x kuadrat tambah 3x min 7 sama dengan 0. Nah, kalian tentukan unsur-unsurnya A, B, dan C-nya ya dari persamaan tersebut. Nah, di sini A adalah atau diambil dari koefisien X pangkat 2. Ya, maka nilai A adalah 4. Dan nilai B adalah 3, diambil dari X pangkat 1. Lanjut, C. Di sini C adalah nilainya negatif 7. Ya. Di sini nilai C atau konstanta atau pelengkap di sini diambil dari angka yang tidak memiliki variabel atau yang tidak bervariabel. Nah, itu untuk contoh pertama. Contoh kedua, ada persamaan kuadrat 2x kuadrat min 7x sama dengan 0. Nah, kita cari A-nya. A-nya adalah 2 ya, dari x pangkat 2, koefisiennya yaitu 2. Nilai B adalah negatif 7. Yaitu koefisien dari X pangkat 1. Dan selanjutnya C. Nah, di sini tidak ada angka yang tidak bervariabel. Ya, jadi kita anggap C itu adalah 0. Nah, itu untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga. Di sini beda lagi bentuknya. Ada 3 dikali 4x kuadrat min X sama dengan 3 min X kuadrat. Ya. Jadi ruas kanannya di sini tidak berupa angka 0 ya, tapi berupa aljabar lagi. Jadi ada dua ruas kanan dan ruas kiri. Nah, langkah pertama kalian kalikan dulu yang angka yang di luar kurung dengan angka yang di dalam kurung ya. Yang pertama 3 kali 4x pangkat 2 hasilnya adalah 12x kuadrat. Lalu 3 dikali min X yaitu hasilnya negatif 3x. Ya, itu untuk yang ruas kanan. Sudah dikalikan semuanya dengan angka yang di dalam kurung. Lanjut yang ruas kanan. Sekarang ruas kanan tinggal tulis lagi di sini 3 min 2x. Nah, lalu langkah selanjutnya pindahkan ruas kanan ke ruas kiri ya. Di sini ruas kiri tetap kita tulis lagi 12x kuadrat min 3x. Nah, yang ruas kanan di sini yang ruas kanan pindah ke ruas kiri. Ya, dari ruas kanan tadi nilainya negatif 2x. Sekarang pindah ke ruas kiri menjadi plus 2x ya, tandanya berlawanan. Lalu yang angka 3, positif 3 pindah ke ruas kiri jadi negatif 3. Sama ini juga harus berlawanan ya. Sama dengan 0. Nah, yang ruas kanannya dibuatkan 0. Nah, lalu langkah selanjutnya. Nah, di sini lihat mana pangkat yang paling tinggi simpan di depan.
ya, dan begitu seterusnya untuk ke belakangnya. 12x kuadrat, ya, tidak ada temannya lagi, berarti ini berdiri sendiri 12x kuadrat. Lalu di sini ada min 3x tambah 2x. Nah, di sini ada variabel x dengan pangkat yang sama, yaitu 1, maka koefisiennya bisa dijumlahkan, yaitu min 3 ditambah 2. Ya, kita misalkan min 3 itu adalah hutang, ya. Hutang 3 dibayar 2, maka hutangnya tinggal 1. Atau di sini kita tulis min x, ya. Nah, lalu yang min 3 di sini tidak ada lagi angka lainnya, maka tinggal kita tulis saja negatif 3 sama dengan 0. Nah, berarti itu sudah selesai untuk mencari persamaan kuadratnya. 12x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Nah, lalu kita cari nilai ABC-nya, ya, dari persamaan tersebut. A adalah 12, ya, jadi dari koefisien x pangkat 2. B adalah negatif 1, ya, koefisien dari negatif x. Dan C adalah negatif 3 yang tidak bervariabel. Nah, di sini negatif 3. Nah, mungkin itu untuk latihan soalnya, untuk contoh soal, ya, 3 soal. Mudah-mudahan kalian bisa paham, ya. Nah, Ibu sajikan latihan soalnya. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. 2x min 3 dikali x tambah 5 sama dengan 0. Nah, nanti kalian cari persamaan kuadratnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan setiap angka yang ada di dalam kurung yang paling depan dengan aljabar yang ada di setelahnya, ya. Itu untuk latihan soalnya, silakan kalian coba. Lanjut, di sini menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ya. Ada 3 cara di sini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan ketiga adalah dengan rumus ABC, ya. Nah, mari kita bahas. Untuk langkah pertama, ya, cara pemfaktoran atau memfaktorkan atau faktorisasi. Nah, di sini ada bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan nilai A adalah 1. Ya, ingat dengan nilai A adalah 1. Maka faktorisasi dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X tambah X1 dikali X tambah X2. Ya, Ibu ulangi, X tambah X1 dikali X tambah X2. Dengan syarat X1 tambah X2 sama dengan B. Maksudnya di sini X1 ditambah X2 menghasilkan B kalau dijumlahkan, ya. Dan kalau dikalikan X1 dengan X2 maka akan menghasilkan C. Nah, itu syaratnya untuk memfaktorkan. Kita lihat contoh. Ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kalian tentukan dulu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa, ya. Nilai A di sini adalah 1, ya, pada koefisien X pangkat 2, nilainya 1. Nilai B 5 dan nilai C adalah 6. Ya, A 1, B 5 dan C 6. Nah, bagaimana cara menentukan akar-akarnya? Nah, tentukan dulu ini yang tadi X1 tambah X2-nya. Ya, X1 tambah X2 harus menghasilkan B, yaitu 5. Ya, dan X1 dikali X2 harus hasilnya C, yaitu nilai C-nya adalah 6. Nah, patokannya ini kita cari untuk faktor perkalian dulu, yang perkalian, ya. X1 kali X2 sama dengan 6. Nah, berapakah faktor dari 6? Maksudnya faktor perkalian, ya. Nah, di sini ada 1 kali 6, ya,
dan ada 2 kali 3. Nah, kalian bisa pilih dari dua pilihan tersebut, dari dua faktor tersebut, mana 1 kali 6 dan 2 kali 3 yang kalau dijumlahkan menghasilkan 5 dan kalau dikalikan menghasilkan 6. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi ada faktor 2 dan 3 ya. Jadi 2 tambah 3 harus sama dengan 5 dan 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi kita ambil faktor yang 2 dan 3. Nah, di sini ditulis X tambah 3 dikali X tambah 2 ya. Untuk pemposisian 3 dan 2 dari faktor ini kalian boleh simpan di mana saja ya. Boleh 3 di depan, 2 di belakang atau sebaliknya. Ya, yang penting nanti nilai negatif positifnya harus benar ya. Nah, kita sudah simpan X tambah 3 sama dikali X tambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang keluarkan dari kurungnya X tambah 3 ya sama dengan 0. Sama dengan 0 dari sini, dari ruas kanan ya. X tambah 3 sama dengan 0 dan X tambah 2 sini kita tulis sama dengan 0 juga ya. Kita ke faktor pertama dulu. Tadi X tambah 3 sama dengan 0. Nah, maka untuk X adalah sama dengan di sini min 3. Dari mana min 3, Bu? Dari 0 ya, di sini tidak ditulis 0 dikurang 3 karena di sini di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif ya. Jadi 0 kurang 3 hasilnya adalah negatif 3 ya. Itu dianggap sebagai X1. Dan sekarang faktor yang kedua tadi X tambah 2 sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 kurang 2 ya. 0 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 2 dan itu dianggap sebagai X2. Nah, sampai sini berarti sudah selesai untuk mencari persamaan akar-akar persamaan kuadrat dari soal yang pertama ya. Nah, kita simpulkan. Jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 3, negatif 2. Nah, itu ya bentuk soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke cara yang kedua. Masih bentuk yang sama ya, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah tidak sama dengan 1 ya. Berarti A-nya boleh lebih dari atau kurang dari 1 ya. Nah, ini rumusnya beda lagi. Tetap faktorisasi caranya, cuma di sini ada rumus tertentu ya. Nah, jika A-nya kurang dari 1 atau koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1, nah maka rumusnya AX tambah X1 dikali AX tambah X2 dibagi A. Ya, Ibu ulangi. AX kuadrat tambah X1 kali AX tambah X2 dibagi A sama dengan 0. Nah, lihat contoh soalnya. 3X kuadrat tambah 2X min 15 sama dengan 0. Ya, berarti di sini nilai A-nya 3, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya adalah negatif 15. Ya. Di sini cari dua bilangan sehingga hasil kalinya negatif 15 dan jumlahnya adalah 2. Atau seperti yang tadi, kalau dikalikan menghasilkan negatif 15, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2.
ya. Maka didapat, nah ini pakai rumus yang tadi AX tambah X1. Sini AX-nya tulis dulu, A-nya 3 ya, 3X tambah 5. 5 dari mana? Nah, sebentar. Dan dikali 3X kali negatif 3 dibagi A. A-nya adalah 3. Nah, 5 dan 3 adalah faktor perkalian dari 15. 5 kali 3, maka hasilnya 15 kalau dikalikan. Dan kalau dijumlahkan, hasilnya harus 2. Nah, sekarang 5 ditambah negatif 3. Ya, maka hasilnya adalah 2. Itu sama saja dengan 5 kurang 3, maka hasilnya 2. Nah, jadi faktornya kita ambil yang 5 dan negatif 3. Ya. Nah, setelah itu 3X tambah 5. Nah, dari sini 3X tambah 5 sama dengan 0. 0 yang dari ruas kanan, ya. Atau 3X min 3 sama dengan 0. Nah, itu kita dapatkan dari pemfaktoran tadi. Nah, kita ke faktor yang pertama. 3X tambah 5 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 5. Negatif 5 tadi didapat dari 0 kurang negatif, dikurang 5 ya. 0 kurang 5 hasilnya negatif 5. Nah, maka X-nya adalah negatif 5 dibagi 3. Ya, negatif 5 dibagi 3. Maka hasilnya negatif 5/3. Nah, itu untuk nilai X1. Lalu faktor yang kedua, 3X min 3 sama dengan 0. 3X sama dengan 3. Nah, di sini kan 0, min 3-nya pindah ruas jadi 0 tambah 3, maka hasilnya 3. Maka nilai X adalah 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Ya, ini untuk lebih jelasnya kita sebut dengan X2. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat tambah 2X min 5 sama dengan 0 adalah negatif 5/3 dan 1. Nah, itu untuk A-nya tidak sama dengan 1. Ya, kita lanjut dengan cara kedua untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 diubah menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Jadi C-nya pindah ke ruas kanan, ya. Nah, di sini Ibu sajikan cara-cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama, pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Ya, bila belum bernilai 1, bagilah dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Langkah kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X, kemudian kuadratkan. Dan langkah ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Contoh soalnya, X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Ya. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya negatif 6, dan nilai C adalah negatif 16. Nah, di sini kita rubah dulu menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan C. Menjadi X kuadrat min 6X sama dengan 16. Ya. Nah, selanjutnya tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X. Jadi, di sini X kuadratnya kalian tulis lagi X kuadrat min 6X. Nah, di sini ruas kanan tambahkan setengah dari nilai X. Berarti setengah kali negatif 6. Negatif 6 dari koefisien X di sini. Lalu pangkatkan 2. Sama dengan, nah yang ruas kanan juga sama. 16 tulis kembali ditambah setengah kali nilai X. Ya, setengah kali min 6, pangkatkan 2. Lalu X kuadrat min 6X. Nah, setengah dari min 6X adalah min 3. Ya, pangkat 2. Sama dengan yang ruas kanan 16 tambah min 3. Min 3 setengah kali min 6, ya, dipangkatkan juga. Lalu maka menjadi X kuadrat min 6X tambah 9. 9 dari min 3 pangkat 2 sama dengan
yang ruas kanan 16 tambah min 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, lalu disederhanakan yang ruas kiri, ya, menjadi X min 3 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 9 adalah 25, ya. Sederhanakan X kuadrat min 6X tambah 9 yaitu menjadi X min 3. Kalau dikali menghasilkan 9, kalau dijumlah menghasilkan 6, ya. Jadi X min 3-nya dipangkatkan 2. Lalu X min 3 sama dengan, nah di sini pangkat 2-nya hilang, menjadi di ruas kanannya menjadi akar 25, ya. Maka X min 3 adalah akar 25 adalah 5. Nah, di sini simpan plus minusnya. Nah, faktor yang pertama kita dapatkan adalah 5 tambah 3, ya. 5 yang pertama ini positif. Lalu yang min 3 pindah ruas menjadi dari negatif menjadi positif. Jadi X yang pertama adalah 5 tambah 3, atau X yang kedua adalah negatif 5, ya, negatif 5 tambah 3 karena tadi pindah ruas negatif 3 menjadi plus 3. Nah, tinggal jumlahkan X 1-nya adalah 8 atau X 2-nya adalah min 5 ditambah 3, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, sudah selesai. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0 adalah 8, negatif 2. Nah, itu untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk cara yang terakhir, di sini menggunakan rumus ABC, ya. Kenapa menggunakan rumus disebut rumus ABC? Karena di sini ada variabel A, B, dan C-nya. Ya, ini untuk rumusnya X1, 2, X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2 kali A. Ya, ingatkan rumusnya ini. Nah, ini lihat ke contoh. Contohnya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 3. Nah, tinggal kalian masukkan ke rumusnya. Masukkan ke rumusnya. Di sini nilai B-nya adalah min 2, berarti min kali negatif 2 plus minus akar negatif 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C, C-nya negatif 3 dibagi 2 kali A, 2 kali 1. Nah, maka hasilnya min kali min hasilnya plus, lalu tulis plus minus. Nah, di sini kalian pangkatkan, kalian kalikan, ya. Hasilnya adalah akar 16 dibagi 2. X1, 2 sama dengan 2. Nah, plus minus dari akar 16 adalah akar 4. 4, ya, dibagi 2. Nah, untuk X1, ambil yang positifnya dulu dari akarnya tadi. 2 tambah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 6 bagi 2. Sama dengan 3. Atau untuk X2, 2 dikurang 4 dibagi 2. Ya, sama dengan negatif 2 per 2, hasilnya adalah negatif 1. Nah, sudah untuk menggunakan rumus ABC, akar-akarnya sudah diketahui, yaitu himpunannya adalah negatif 1,3 atau 3, negatif 1 itu akan sama saja. Nah, mungkin itu materi yang Ibu bahas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, ya. Untuk tugasnya di sini Ibu sajikan ada 2 buah soal, ya. Carilah himpunan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan 3 cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Jadi ada 2 soal, kalian kerjakan dengan 3 cara setiap soalnya, ya. Nanti untuk tugasnya kalian kirim ke Classroom, ya, ke Classroom. Di sini ada kode-kodenya untuk semua kelas, jadi Ibu tunggu tugasnya. Mudah-mudahan kalian bisa bekerja dengan baik, ya, tetap semangat walaupun kita masih dalam daring pembelajarannya.
jagalah kesehatan ya. Yang terutama tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ya. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Selamat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.